Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, hari ini pembelajaran 3 dan 4 ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, muatan SPDP, dan juga muatan matematika. Oleh karena itu, Pak Guru berharap kalian tetap semangat, tetap berdoa, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, baik anak-anakku, kita langsung mulai ke pembelajaran bahasa Indonesia. Di pembelajaran bahasa Indonesia ini, kita masih seperti pembelajaran di pembelajaran 1 dan 2, yaitu kita masih membahas tentang tulisan tegak bersambung dan menulis huruf kapital. Ya, sekarang kita perhatikan. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah tulisan tegak bersambung, ya, tegak dan bersambung. Nah, sekarang kita baca. Lani bercerita kepada Dayu tentang ayam peliharaannya. Bacalah cerita Lani berikut. Aku dan ayahku senang memelihara ayam. Ayam-ayam itu dipelihara di kandang. Kandang ayamku terletak di kebun belakang. Kandang ayamku harus selalu bersih. Setiap hari kandang ayam itu dibersihkan. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian memperhatikan tulisan tegak bersambung, sekarang kita memperhatikan tentang huruf kapital. Dalam cerita ini ada huruf kapitalnya. Nah, pertama kita lihat aku. Nah, huruf kapitalnya atau yang harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital adalah kata aku. Kenapa? Karena katanya harus ditulis dengan kapital karena ada di awal kalimat. Yang kedua, yang seterusnya, kandang ayamku. Kandang ayamku, K-nya, huruf K-nya harus ditulis dengan kapital karena ia berada di awal kalimat. Yang kedua, yang seterusnya, kandang ayamku. K-nya juga harus ditulis dengan huruf kapital, ya, karena berada di awal kalimat. Seterusnya, setiap hari. Setiap huruf S-nya harus ditulis dengan kapital karena ada di awal kalimat. Oke, selanjutnya. Nah, ayo membaca. Ini ada sebuah cerita lagi. Perhatikan. Dengan huruf kapitalnya. Lani memelihara ayam dan kelinci. Lani menyayangi ayam dan kelincinya. Setiap hari hewan peliharaan itu diberi makan. Kelinci makan wortel, ayam makan jagung. Nah, di sebuah cerita ini kita juga harus memperhatikan huruf kapitalnya. Nah, ya, yang pertama adalah Lani, ya. Lani di sini L-nya ditulis besar atau kapital karena awal kalimat. Di samping itu, Lani adalah nama orang. Biarpun tidak di awal kalimat, ketika ditulis di tengah kalimat, Laninya, L-nya juga harus ditulis kapital. Yang selanjutnya Lani, ini juga kapital L-nya, ya, awal kalimat. Setiap hari, S-nya juga harus kapital karena awal kalimat. Kelinci, K-nya juga kapital atau besar. Ayam, berarti A-nya juga harus ditulis kapital. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita membaca cerita tentang hewan peliharaan Lani, sekarang kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan
cerita tersebut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya. 1. Hewan apa yang dipelihara Lani? Apa kira-kira? Yaitu hewan yang dipelihara Lani atau Lani memelihara ayam dan kelinci. Yang kedua, apa makanan hewan peliharaan Lani? Ya, jawabannya adalah kelinci makan wortel, ayam makan jagung. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah selesai pembelajaran 3 dan 4 untuk muatan bahasa Indonesia. Kalian untuk menulis tegak bersambung, kalian bisa berlatih di buku tema dan juga di buku pintar menulis, ya. Nanti setelah pembelajaran muatan bahasa Indonesia ini akan dilanjut dengan muatan SPDP. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Miftah. Kita masih belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4, ya. Kalian tadi sudah belajar dalam Pak Sodikin bahasa Indonesia tentang menulis huruf sambung. Kemudian sekarang saatnya kita belajar SPDP. Kita masih mempelajari bunyi panjang dan bunyi pendek dalam sebuah lagu, ya. Perhatikan gambar. Nah, kemarin kalian sudah belajar lagu yang berjudul Ayamku, ciptaan Bapak Ade Mahmud, ya, dengan tanda birama 2/4. Ingat? Tanda birama 2/4 artinya dalam satu ruas yang ada di garisnya itu ada 2 ketukan, ya. Nanti di dalam lagu ini nadanya ada nada panjang atau ada bunyi panjang, ada bunyi pendek, ya. Lagu Ayamku ciptaan Bapak Ade Mahmud, ya, dengan tanda birama 2/4, ya. Ingat 2/4, satu ruas ada 2 ketukan. Sol, 1 ketuk, ya. Sol lagi setengah karena ada tanda di atasnya ada garis. Kemudian 0 artinya istirahat sejenak atau berhenti sejenak, ya. Ini sudah dari 2 ketuk, 2 ketuk, 2 ketuk. Nanti akan kita lihat mana yang bunyi panjang dengan simbol garis di bawah dan bunyi pendek dengan simbol titik di bawah, ya. Kalau setengah ketuk berarti bunyi pendek. Kalau 2 ketuk berarti bunyi panjang. Perhatikan tanda. Nanti untuk bunyi pendek akan diberi tanda lingkaran. Ya, kamu bisa bedakan mana bunyi panjang dan mana bunyi pendek. Perhatikan, ya, layar. Nah, ini karena ada tanda di atasnya berarti kan setengah-setengah. Ya, berarti kita jadikan pendek, tanda lingkaran. Berikutnya. Nah, ingat kenapa diberi tanda lingkaran? Karena pendek ada garis di atas. Kalau ini, ya, re sama fa tidak, karena satu ketuk tidak usah diberi tanda. Ya, berikutnya kita lihat fa sama fa tidak, la sama la tidak. Sekarang sol sama la. Ya, karena ada tanda garis di atasnya setengah ketuk kita beri tanda. Berikutnya ini tidak. Kita lanjut lagi, tidak, ya. Ini, ya, fa sama mi. Ini tidak. Lah, ini sekarang kita lihat la ada tanda titik, berarti itu bunyi panjang, tandanya garis di bawah warna ungu dia, ya. Kemudian sol tidak. Sol ini setengah ketuk, kita lihat tandanya. Kemudian ini, ya. Kemudian ini. Kemudian berikutnya, ya, terakhir do ada titik, berarti 2 ketuk ada tanda garis di bawah. Nah, paham kan? Nanti seandainya latihan atau ulangan guru beri soal seperti ini, kamu harus bisa memberi tanda, ya, sesuai petunjuk dalam video pembelajaran. Semangat terus untuk belajar. Setelah SBDP kalian akan belajar matematika dengan Bumar, ya, masih tentang satuan berat.
ya. Semangat terus. Terima kasih anak-anak. Oke, alhamdulillah anak-anak ketemu lagi masih dengan Buma. Sekarang kita sudah masuk ke PB 3 dan 4 ya. Masih tadi di awal kalian sudah belajar bahasa Indonesia dan Asodikin masih dengan materi yang sama. Masih dilanjutkan dengan Bumita juga masih dengan materi yang sama. Jadi tolong diperhatikan baik-baik setiap penjelasan Bapak Ibu guru ya. Nah, sekarang di pembelajaran 3 dan 4 ini kita juga masih akan belajar tentang satuan berat pada timbangan. Oke. Kalian tentu masih ingat kan beberapa timbangan yang digunakan kemarin? Ada timbangan duduk, ada timbangan bebek, ada timbangan kue, ada timbangan neraca, lalu ada timbangan digital dan sebagainya. Itu jangan lupa diingat kembali. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di materi yang hari ini. Nah, kemarin kita sudah belajar berbagai macam timbangan dan kegunaannya. Nah, masih ingatkah kalian di dalam timbangan biasanya terdapat satuan berat antara lain kilogram atau kg, hektogram atau kg, atau bisa juga disebut dengan ons, gram atau kita singkat dengan G ya anak-anak. Nah, perhatikan 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Ini catatan yang harus kalian ingat. Oke, 1 kilogram sama dengan 10 Hg atau 10 ons. 1 Hg sama dengan 100 gram. Jadi 1 Hg atau satuan itu sama dengan 100 gram. 1 Hg sama dengan 1 ons karena timbangannya sama. Ini diingat baik-baik ya anak-anak. Gram dari kilo ke gram berapa? Dari kilo ke ons, dari ons ke gram, dari Hg ke ons ya. Nah, sekarang kalian perhatikan tangga satuan. Ini sebenarnya sama dengan tangga yang kemarin, bedanya kemarin panjang, sekarang berat. Kalau kemarin km, sekarang kg. Kemarin km, sekarang kg. Kemarin DAM, sekarang DAG. Kemarin M, sekarang G. Kemarin DM, sekarang DG. Kemarin CM, sekarang CG. Kemarin MM, sekarang MG. Tapi cara mengerjakannya masih sama. Kalau turun dikali, kalau naik dibagi. Nah, ini ya satuan-satuannya, singkatannya dihafal baik-baik. Nah, sekarang di berikutnya kita akan membahas soal yang terdapat pada halaman 21 dan 22 di buku kalian. Sudah buat tulisan ya. Soal pertama dibaca baik-baik. Lani memelihara ayam. Setiap hari ayam Lani bertelur. Telur ayam Lani terkumpul 1 kilogram setiap hari. Setiap 1 kilogram telur dimasukkan ke dalam 1 keranjang. Nah, dari sini nih perhatikan dulu. Jadi ayamnya Lani itu bertelur. 1 hari 1 kilo. Nah, 1 kilogram itu dimasukkan ke 1 keranjang. Kita simak, lihat, perhatikan pembahasannya. Setelah pertanyaannya, setelah 6 hari telur ayam terkumpul berapa keranjang? Nah, berapa berat telur ayam Lani selama 12 hari? Nah, sekarang perhatikan. Pertanyaan pertama dulu yang kita bahas ya. Setelah 6 hari telur ayam terkumpul berapa keranjang pertanyaannya? Perhatikan. Ingat, 1 hari tadi 1 kilo. Itu artinya 1 kilo itu adalah 1 keranjang ya. Nah, nih 1 keranjang 1 hari. Kalau 6 hari berarti ada berapa keranjang? Nah, kalau 6 hari ada berapa keranjang? Tinggal 1 dikali 6. 1 kilo atau 1 hari dikali 6 hari. Nah, 1 kilo ini berarti ada 6 keranjang. Harusnya di sini ya. Ini lari dia. Nggak apa-apa, nanti gue pindahin ya nak ya. Nah, 6 keranjang. Tinggal ditambahkan. Hari pertama 1, hari kedua 1, hari ketiga 1, hari keempat 1, hari kelima 1, hari keenam 1. 6 kan? Berarti ada 6 keranjang. Sekarang pertanyaan kedua. Berat telur ayam Lani selama 12 hari. Nah, ingat. 1 kilo 1 keranjang. Dikali 12 hari ada berapa kilo? Tinggal 1 dikali 12 ya. Anak-anak sama dengan 12.
Ini juga lari nih. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ada di halaman 22. Telur ayam dimanfaatkan untuk lauk pauk. Keluarga Lani membutuhkan 1 kg telur ayam setiap 6 hari. Nah, telur ayam yang harus tersedia selama 24 hari adalah, perhatikan, simak baik-baik soalnya. 6 hari dia butuh 1 kilo. Kira-kira kalau 24 hari perlunya berapa kilo? Gitu kan pertanyaannya, simpelnya. Kalau 6 hari aja 1 kilo. Caranya seperti ini. Kita lihat dulu baik-baik ya cara menjawabnya. Kita tulis dulu. 1 kilo itu sama dengan 6 hari. Ingat baik-baik, 1 kilo sama dengan 6 hari. Yang ditanya kalau 24 hari berapa kilo? Ya kan? Nah, caranya adalah nih, tinggal 24 dibagi 6. Ketahuan nanti kilonya. Atau bisa juga, nih kan 6 hari. Supaya dari 24 berarti kan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Itu artinya kan 6 hari 1 kilo. 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Jadi ada berapa kilo? 1, 2, 3, 4. Jadi telur yang diperlukan keluarga Lani selama 24 hari adalah 4 kilogram ya. Nah, 4 kilogram. Seperti itu anak-anak ya. Ingat baik-baik. Nanti kalian boleh salin jawabannya di buku kalian ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Nanti kita lanjutkan lagi di pembelajaran 5 dan 6 ya. Seperti biasa, jangan lupa untuk selalu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan membatasi aktivitas di luar rumah ya anak-anak. Nah, ingat selalu juga untuk selalu beribadah, itu pasti nomor 1 ya. Berdoa selalu pada Allah. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan ya, keberkahan selalu hidupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.